Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan embrio dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Bang Jack. Kali ini kita bakal membahas TO yang kelima, pengetahuan umum, pengeluaran umum. Nanti dilanjutkan dengan TPU nantinya di termin selanjutnya. Kawan-kawan, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini saya mengucapkan juga selamat bagi kawan-kawan yang lulus di SNMPTN. Semoga barokah dan ya bersyukurlah dengan cara jadilah mahasiswa-mahasiswi yang baik. Jangan lupa persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran ulang, daftar ulang registrasi dipersiapkan dari sekarang. Bagi mereka yang belum dapat kesempatan di SNMPTN, kawan-kawan ingat, dari awal kita berjuang dari kelas 12 awal semester 1 itu untuk UTBK, bukan untuk SNMPTN. Jadi ada atau tidak SNMPTN itu tidak ngaruh sebenarnya buat perjuangan kita. Lanjutkan kawan-kawan. Baik, kita mulai kawan-kawan dengan pengeluaran umum. Mungkin ini sudah pernah dikerjakan juga ya, karena TO-nya sudah. Jadi kawan-kawan masih ingat, cuman kalau mau mengerjakan terlebih dahulu seperti biasa silakan kerjakan terlebih dahulu dan pause videonya. Oke. Kita mulai dengan nomor 1. Di situ sudah ada bacaannya yang menjelaskan tentang utang Indonesia seperti itu. Baik, nomor 1. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang benar? Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang benar? Kita mencari yang benar. Oke, kita lihat A. Indonesia akan bernasib seperti Yunani bila mengalami krisis tahun 2017. Kawan-kawan, lihat baik-baik pada kalimat pertama. Utang negara yang berlebihan membawa Yunani ke krisis ekonomi pada 2017. Seperti itu. Pengalaman ini pelajaran berharga bagi bangsa saya untuk mengevaluasi strategi pengelolaan utang negara. Oke. Nah, kesana menjelaskan, kesananya kalau kalian baca menjelaskan akhirnya tentang masalah utang-utang Indonesia ya. Kawan-kawan, pernyataan A, Indonesia masih sama seperti Yunani bila mengalami krisis tahun 2017. Ini bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Artinya apa? Setiap negara dia boleh krisis pada waktu yang sama, tapi dampaknya, efeknya belum tentu sama. Kalau kita mengalami krisis tahun 2017, ya mungkin krisisnya sama, cuma dampaknya berbeda dengan Yunani, gitu loh. Jadi yang A ini masih belum pasti benar. Jadi bisa jadi betul kita akan sama seperti Yunani kalau kita mengalami krisis tahun 2017. Tapi bisa juga salah, karena tadi dampak krisis setiap negara akan berbeda-beda. Oke. A, tadi salah berarti ya, dan cari yang benar-benar. B, Prabowo khawatir Indonesia akan mengalami krisis pada tahun 2017. Baik, kawan-kawan, lihat pada paragraf pertama di kalimat ketiga. Tapi apakah Indonesia akan mengalami hal serupa dengan Yunani? Ada pertanyaan seperti itu ya. Utang negara pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2015 berkisar di angka 122 miliar. Selama 4 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, utang tersebut bertambah 48% hingga mencapai 181 miliar. Oke, ini ngomong gitu ya. Terus sebelumnya, di kalimat sebelumnya di kalimat kedua, mungkin ini yang menjadi dasar kekhawatiran Prabowo bahwa Indonesia akan terjerumus dalam krisis yang sama. Kekhawatiran nih. Tapi apakah omongan ini disebutkan ketika kapan? Kita lihat di sini datanya sampai 2018. Datanya, berarti kemungkinan si Prabowo ini ngomongin kekhawatiran ini juga pada tahun 2018.
2017 berarti masa lalu. Gak mungkin kan seorang khawatir dengan kejadian, maksudnya seseorang khawatir akan mengalami kejadian di masa lalu gitu loh. Kan 2017 udah nih, jadi nggak mungkin kan? Ya kecuali kalau misalnya Prabowo khawatir Indonesia akan mengalami krisis pada tahun 2019, mungkin benar. Ini berarti dia khawatir pada sesuatu hal yang terjadi di masa lalu, yang sudah terjadi gitu loh. Jadi nggak salah ya, nggak benar seperti itu, karena tadi Prabowo kemungkinan ngomongnya setelah tahun 2017. Kalau ngomongnya setelah tahun 2017 berarti harusnya dia khawatir ke depannya, bukan khawatir ke belakangnya. Sehingga jelas B salah. Oke, ini agak belibet ya saya ngomong hari ini. Baik, cek. Indonesia akan bernasib seperti apa yang dikatakan Prabowo? Belum tentu. Tadi kan khawatir itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Seperti itu. Kalau misalkan ternyata Indonesia tidak belajar dari Yunani, ya mungkin akan bernasib sama seperti Yunani di tahun-tahun selanjutnya. Tapi kalau misalkan ternyata Indonesia belajar banyak dari kejadian krisis Yunani, terus memperbaiki kinerja ekonominya, ya mungkin nggak bakal kejadian apa yang dikhawatirkan oleh Prabowo. Jadi C salah. D. Bagaimana Yunani mengatasi krisis bisa dijadikan pelajaran berharga agar bangsa ini selamat dari badai krisis. Justru Yunani itu kan krisis parah, ya kan? Karena dia tidak bisa mengatasi krisisnya, gitu loh. Ekonominya buruk, kinerja mengatasi krisis dan perekonomian pun buruk. Berarti intinya gini, Yunani gagal, ya. Mengatasi krisis ini Yunani gagal. Gak mungkin dong hal yang gagal dijadikan contoh, gitu loh. Oke. Baik, berarti D anggap salah. Bila Indonesia memakai strategi keuangan seperti Yunani, Indonesia akan bernasib sama seperti Yunani. Nah, ini mungkin benar, analogi yang benar. Kalau si Yunani dia menggunakan strategi yang seperti itulah misalkan, terus hasilnya jelek. Ya kalau misalnya Indonesia memakai juga strategi yang seperti itu, ya hasilnya juga sama. Jadi kalau Yunani memakai 4 tambah 4 hasilnya 8, ya Indonesia kalau 4 tambah 4 juga pasti hasilnya adalah 8. Sehingga yang memungkinkan jawaban yang paling benar adalah E. Oke. Jelas ya? Nomor 2. Berdasarkan diagram di atas, manakah pernyataan yang salah? Kita lihat ini, cari yang salah ya, yang benar. A. Kenaikan tahun 2016-2017 yang terbesar dalam periode pertama pemerintahan Jokowi. Kenaikan tahun 2016-2017 yang terbesar dalam periode pertama pemerintahan Jokowi. Betulkah 2016-2017? 2016-2017 itu dari 150-an lah kayaknya. 140 sekian lah ke 178-an, sekitar 20-an ya. 20-an 2016-2017. Betulkah? Sementara itu 2015-2016 enggak. 2016-2017 bener ya. Itu ternyata terbesar nih di masa pemerintahan Jokowi 2016-2017. Baik, A benar, berarti cari yang salah nih. B. Kenaikan utang pada masa pemerintahan Jokowi lebih besar dibanding SBY. Kenaikan utangnya, kita lihat SBY 2009 sampai dengan 2014. Ya, dari sekitar kalau secara keseluruhan itu ada di 90-an lah ya. 90-an sampai ke 130 sekian lah. 120 sekian. Berarti sekitar 30-30-30-an lah ya, 30-an, angka 30-an. Sementara Jokowi dari 2014 keseluruhan dari 120 ke sekian ke 180 kurangan. Itu aja anggap sudah ada 60-an. Oke, ada 60-an. Jadi betul yang B, kita cari yang salah. Jumlah utang yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 ketika SBY berkuasa.
2018 benar tertinggi, tapi bukan ketika zaman SBY berkuasa, tapi ketika zaman Jokowi berkuasa, sehingga jelas C jawabannya yang salah menurut diagram di atas. D sama E nya silakan kawan-kawan bisa periksa ya. D misalkan jumlah utang terkecil terjadi pada tahun 2009. Benarkah jumlah utang terkecil? Benar, tuh kan 2009. Selama 4 tahun utang pemerintahan Jokowi adalah 59 miliar dolar Amerika. 59 miliar dolar Amerika. Selama 4 tahun dari 2014 berarti ya ke 2034. Ya sekitar segituan lah yang paling pasti. Oke, sekitar 59 miliar dolar Amerika. Oke. Jadi jelas ya, yang salah adalah C. Nomor 3, angka utang tertinggi yang terjadi pada periode kedua SBY lebih tinggi dibanding angka utang terendah pada masa Jokowi. Berdasarkan data diagram pernyataan tersebut adalah, nah, SBY itu periodenya kan 2009 ya sampai dengan 2001, 2003, 2014 lah ya. 2014 ya 2013 sebenarnya. Oke, 2013 pertengahan 2014. Dia sempat turun ke 2013-nya. Tadi kisarannya pun kalau antara itu ada 90 ke 100 ke di bawah 120-an itu sekitar 30-an. Sementara Presiden Jokowi dari 120 lebihan, 120 billion ya, 120 miliaran itu ke 180 miliar gitu loh. Jadi jelas berarti pernyataannya salah ya. Justru angka utang Jokowi itu angka utang tertinggi yang terjadi pada periode kedua SBY. Angka utang tertinggi, angka utang tertingginya itu SBY itu di kuras 20 itu sekitar 118 lah ya. Anggap 118-an kemungkinan paling tertinggi. Ini diagramnya juga diagram general, jadi tidak begitu spesifik, tapi angkanya menunjukkan angka 100 sampai dengan 120. Itu adalah utang tertinggi dari SBY pada periode kedua, karena tahun 2009 sampai 2013 ini itulah periode kedua SBY. Oke. Sementara angka terendah pada masa Jokowi adalah 120 lebih gitu loh. Jadi sehingga ini salah berarti jawabannya. Jadi angka tertinggi SBY ya justru lebih rendah dibanding angka utang terendah pada masa Jokowi. Ya lebih rendah justru bukan lebih tinggi. Sehingga jelas jawabannya adalah salah, B. Oke. 4. Pernyataan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini berada pada kisaran 30%. Berhubungan dengan pernyataan berikut. Coba kita lihat kalimatnya. Ini kalimat berapa? Di kalimat paragraf kedua ya, paragraf kedua kalimat terakhir. Paragraf kedua kalimat kedua. Rasio utang pemerintah terhadap itu pada kalimat pertama. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto PDB saat ini berada pada kisaran 30%, meningkat dari 24,7% pada tahun 2014. Oke. Berarti naik sekitar 5,3 ya. Naik sekitar 5,3. Kita lihat utang pemerintah Indonesia masih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya belum tentu lah kalau dibandingkan negara lain, berarti kan ada juga negara yang dia lebih kecil dari Indonesia. Sehingga jelas A tidak bisa dibenarkan. B. Angka tersebut masih relatif aman dan sesuai dengan undang-undang kas negara. Angka tersebut masih relatif aman dan sesuai dengan undang-undang kas negara. Aman. Ini aman ini relatif ya. Di sini ada relatif aman.
berarti amannya relatif gitu. Aman buat siapa gitu, aman untuk kalangan siapa ya, ini masih opini. Oke ya, masih opini, relatif aman ini. C, meningkat 5,3% pada masa akhir pemerintahan Jokowi. Kita lihat tadinya kan pada 2018 ini kan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto saat ini berarti ketika si artikel ini awal-awal baru muncul. Artikel ini muncul sekitar tahun 2018 karena di diagram pun ini kan 2018 nih. Oke, berarti 2018 ini bisa dibilang memang pada masa-masa akhir pemerintahan Jokowi periode pertama. Nah, kisarannya saat 2018 ini gitu ya, 2018 ini itu 30%, meningkat 24,7% pada tahun 2014. Tahun 2014 adalah awal. Jadi satu periode Jokowi ini sudah menaikkan, ada kenaikan ya, rasio utang itu 5,3%. Oke, jadi benar C jawabannya betul. Oke ya. Nomor 5, berdasarkan diagram di atas, manakah pernyataan yang benar? Lihat. Angka utang dari tahun ke tahun pada masa Jokowi selalu di bawah 120 miliar dolar. Salah. Malah selalu di atas 120 miliar, bahkan ada yang nembus sampai 180 miliar. Oke. Salah, kita cari yang benar ya. Angka utang dari tahun ke tahun pada masa SBY selalu di atas 120 miliar dolar. Lihat, enggak ya, justru selalu di bawah 120 miliar dolar. Oke. Yang C, angka utang dari tahun ke tahun pada masa SBY selalu mengalami kenaikan. Kita lihat diagramnya, 2009 2010 naik, 2011 naik, 2012 naik, tapi ke 2013 mengalami penurunan. Jelas salah ya. D, angka utang dari tahun ke tahun pada masa Jokowi fluktuatif. Fluktuatif itu berarti naik turun ya. Kita lihat 2014 ke 2012 naik, 2015 ke 2016 naik, 2016 ke 2017 naik juga, 2017 ke 2018 naik juga. Berarti D salah. E, angka utang di tahun ke tahun pada masa Jokowi selalu mengalami kenaikan. Betul. Di diagram ini selalu mengalami kenaikan. Tadi kita sudah cek ya, dari 2014 sampai dengan 2018, sehingga jawabannya adalah E. Oke. Nomor 6. Berdasar paragraf ketiga, manakah pernyataan yang benar? Berdasar paragraf ketiga. Berdasar paragraf ketiga. Paragraf ketiga ya. Ini kayaknya salah nih, ngomong PDB itu paragraf kedua kayaknya. Sorry kawan-kawan, ini kayaknya masa paragraf kedua, soalnya nggak ada paragraf ketiga nih. Ya, paragraf kedua maksudnya. Yang benar ya, utang pemerintah Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tadi salah ya, kenapa? Ya relatif kecil, berarti kalau relatif kecil ya ada negara-negara ini justru yang lebih kecil daripada Indonesia. Jadi kecuali kalau misalnya ini nggak pasti nih negara-negaranya mana, kecuali kalau misalnya utang pemerintah Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara Kongo misalkan, dengan negara Zimbabwe misalkan. Kalau lebih spesifik mungkin iya. Oke, ini A nggak spesifik, kita cari yang paling benar. Yang B, kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik dibanding Amerika dan Jepang. Kalau utang ya, tapi mereka negara maju. Kalau di sini ngomongin utang ya, ngomongin utang rasionya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ekonomi sepertinya tidak ya. Kalau kondisi ekonomi sepertinya tidak. Kondisi ekonomi si Amerika sama Jepang justru lebih maju. Cek, semua negara maju mempunyai rasio utang yang tinggi. Ini juga kesimpulan yang salah. Kenapa tidak dijelaskan? Semua negara maju punya utang yang tinggi. Yang paling pasti di sini contohkan hanya Amerika dan Jepang. Oke. Baik. Yang D, rasio utang Indonesia dibandingkan dengan PDB masih dalam tahap aman. Masih dalam tahap aman. Rasio utang Indonesia dibandingkan dengan PDB. Oke. Dibandingkan dengan
masih relatif aman. Di bacaan ada sih, benar masih relatif aman, ya. Cuman kita lihat dulu ya mana yang paling logis nih. Rasio utang Indonesia dibandingkan dengan PDB mengkhawatirkan. Justru tadi masih dalam relatif aman ya. Jadi kalau melihat di A tadi dia nggak jelas, negara lain karena mungkin aja ada negara yang lebih kecil lagi. Jadi A masih abu-abu, ya kepastian. Kita cari yang paling benar kan? A ada sih di apa namanya di si kalimatnya. Oh, bukan relatif kecil, malah relatif terkendali. Sorry bu, jadi berarti salah jelas ya. A salah, yang B salah juga karena ekonomi tidak dijelaskan lebih baik. Kalau rasio utang emang lebih tinggi mereka, tapi untuk kondisi ekonomi kalau kita lihat sekilas aja ya berita-berita tentang ekonomi jelas lah Amerika dan Jepang ya di atas kita. Terus yang C jelas salah, yang tinggi jelas salah, yang E jelas salah. Jadi yang kebetulan memang di bacaan ada ya D, oke. Dan memang di D dibilang bahwa si dibandingkan dengan PDB ya itu relatif masih dalam tahap aman gitu loh, masih dalam tahap aman. Jadi ya nggak tahu nih, tapi yang paling pasti disebutnya di sini masih dalam tahap aman. Baik, berarti yang nomor 6 jawabannya D. Nomor 7, berapa persenkah maksimal rasio utang Indonesia diatur oleh undang-undang? Kita lihat rasio undang-undang. Angka tersebut masih relatif aman dan sesuai dengan aturan Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi rasio utang terhadap PDB di angka 60%. Jadi rasionya itu diatur adalah 60%. Jelas ya, itu ada di paragraf kedua, kalimat kedua. Jadi kawan-kawan jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke bacaan berikutnya. Nomor 8, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Pernyataan yang benar berdasarkan paragraf 1. Kita lihat. Jawa Barat adalah provinsi dengan angka pengangguran tertinggi yakni 6,7%. Betulkah 6,7%? 6,7% Jawa Barat 6,7%. Kawan-kawan bisa lihat paragraf pertama pada kalimat yang kedua. Jawa Barat adalah provinsi dengan angka pengangguran tertinggi yakni 7,7. Berarti jelas salah ya, 6,7. B, penganggur terbuka di Indonesia mencapai 6,8 juta. 6,8 juta. Terbukti benar 6,8 juta atau 5,01. Oh, ini 5,10%. Jelas salah ya. Itu tadi si yang B itu ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Jelas salah ya, harusnya 5,01 bukan 5,10. Berarti B salah. C, Bali merupakan provinsi dengan angka pengangguran paling rendah di Indonesia. Bali, kita lihat Bali. Mana Bali? Oh ya, tetap masih di kalimat yang kedua tadi ya, Jawa Barat 7,7%, sedang Bali merupakan provinsi dengan angka pengangguran terendah 1,2%. Berarti betul. C jawabannya. Sudah ketemu lah ya. Yang B sama E silahkan periksa sendiri. 9. Berdasarkan paragraf kedua, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Berdasarkan paragraf kedua. Lulusan SD mempunyai skill kerja lebih baik dibanding lulusan SMK. Paragraf kedua tidak dijelaskan, ya. Paragraf kedua itu dilihat dari tingkat pendidikan dari situ. Saat dijalani SD itu tidak disebutkan bahwa SD dia skillnya lebih baik dibanding lulusan SMK. Secara logika juga SMK ya dia belajar skill, harusnya lebih bagus skillnya. A, tidak ada kesimpulan seperti itu, jelas A salah. B, lulusan universitas menjadi penyumbang pengangguran ketiga terbesar setelah SMA. Lihat,
Yang paling tinggi itu adalah diploma ya. 1, 2, 3. Yang kedua adalah SMA 6,7. Yang pertama itu SMK justru ya. SMK 8. Yang pertama, yang kedua itu diploma. Kan tadi SMK itu penganggurannya 8,63 SMK pertama berarti ya. Yang kedua itu adalah kalangan diploma 6,89 ya. Yang ketiga adalah SMA 6,78. Yang keempat baru adalah S1 6,24. Jadi salah ya. Si lulusan universitas itu nggak jadi pengangguran ketiga terbesar, tapi keempat ya. Setelah SMA jelas salah. C, karena lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran sebaiknya karena lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran sebaiknya dilakukan merger dengan SMA. Ya enggak juga. SMK dengan SMA beda. Nggak mentang-mentang dari SMK penganggurannya banyak terus akhirnya SMK dihapus dijadikan SMA. Enggak, itu kesimpulan yang salah. D, sebaiknya lulusan diploma melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 agar tidak menjadi penyumbang terbesar pengangguran. Iya sih, diplomanya nggak nganggur, tapi nanti nambah di S1 yang nganggurnya. Oke, jelas. D, kesimpulan yang salah juga. Walaupun lulusan universitas sebanyak penyumbang pengangguran, tetapi tidak menunjukkan satu bukti bahwa skill kerja mereka di bawah rata-rata. Ya betul, karena di sini tidak membicarakan masalah skill, tidak membicarakan bahwa skillnya ini, skillnya itu lebih rendah. Oke, sehingga jelas ya, jawabannya adalah E. Jadi emang benar universitas itu dia menyumbang banyak pengangguran. Tadi kan keempat SMK dulu, terus diploma, terus SMA, terus universitas kan di paragraf pertama. Oke, tadi ada kejelasan seperti itu kalau kawan-kawan baca. Tetapi itu tidak menjadi bukti bahwa si lulusan universitas skillnya di bawah rata-rata. Oke, tidak ada bukti yang menguatkan itu. Jadi jawabannya adalah 10. Berdasarkan paragraf ketiga, maka di bawah ini pernyataan yang salah. Ingat, kita cari yang salah. Ekonomi Indonesia tidak begitu maju diakibatkan penduduk yang bekerja kebanyakan yang berpendidikan rendah. Kita lihat pada paragraf ketiga ya, paragraf ketiga. Betul nggak ada? Ini ya. Oleh karena itu bisa dimengerti apabila laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5% dalam 5 tahun terakhir. Penduduk yang bekerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Itu saya tidak langsung menyiratkan ya bahwa Indonesia nggak maju karena yang bekerjanya justru kebanyakan yang berpendidikan rendah. Oke, tadi itu ada di kalimat pertama paragraf ketiga. Jadi A itu benar, kita cari yang salah. Jika digabung 59 tenaga kerja Indonesia adalah mereka yang berpendidikan di atas SD. Jika digabung katanya. Jika digabung, kita lihat ada nggak? Penduduk yang bekerja di Indonesia mereka berpendidikan rendah sekitar 40,51 pekerja Indonesia hanya punya pendidikan SD dan 17 berpendidikan SMP. Jika digabung 50% tenaga kerja Indonesia dan mereka berpendidikan maksimal SMP. Maksimal SMP jika digabung 59 tenaga kerja Indonesia dan mereka berpendidikan di atas SD. Kalau di atas SD semua berarti harus SMP ke atas kan, sementara di sini SD yang digabung tuh kalau 59 tuh gini. SD dengan SMP digabung hasilnya 59%. Jadi ada yang SD-nya, ada yang SMP-nya. Nah, kenapa B salah? B itu dia berpendapat jika digabung 50% tenaga kerja Indonesia adalah mereka berpendidikan di atas SD, berarti nggak ada SD-nya, SMP semua. Jelas berarti B kemungkinan salah. Coba C ya, walaupun kalian bisa lihat sendiri sebenarnya. 40,51 pekerja Indonesia hanya mengenyam pendidikan SD, itu ada tadi di paragraf ketiganya, ada ya. Tadi itu lihat pada kalimat ketiga, sekitar 40,51% pekerja Indonesia hanya mengenyam pendidikan SD. Jelas ya, benar berarti D. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5% dalam 5 tahun terakhir, itu juga ada di kalimat pertama, silakan dilihat.
Yang masalah pengangguran ini yang menjadi salah satu sebab laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5%. Ya, tadi ada di kalimat pertama. Jadi jelas benar ya, jawabannya adalah B yang salah itu. Jadi kalau digabung itu ada 59% itu, angka 59% itu adalah gabungan dari yang SD dan SMP. Ada SD-nya, ada SMP-nya. Sementara B itu SMP semua, gitu loh. 11. Berdasarkan diagram di atas, manakah pernyataan yang salah? Kita lihat. Yang salah. Yang salah. SD itu dia turun. Ya, turun itu dari 2,67 jadi 2,65, berarti turunnya sekitar 0,2 ya. 0,2 di sini 0,1, jelas salah berarti ya. Langsung ketahuan jawabannya adalah A yang salah. Oke. 12. Berdasarkan diagram di atas, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Ya, simpulan yang benar. Gabungan jumlah penganggur terbuka SD, SMP, SMA lebih tinggi dibanding gabungan jumlah penganggur terbuka SMK dan diploma baik pada 2012 maupun 2019. Lihat, penganggur SD 2,67%, ya, ditambah SMP 5. Anggap dulu nih yang kita buatkan dulu yang 2 tambah 5 7. 7 ditambah SMA 7 lagi 14-an, itu 2018 14. SMK dan diploma SMA 8 ditambah 7 sudah 15. Untuk 2018 aja itu ternyata lebih tinggi si SMK dan diploma. Jadi jelas asa salah. Kita nggak usah lihat dulu 2019. 2018 aja udah salah. Oke. 2018 aja si SMK dan diploma itu harusnya lebih tinggi dibanding dengan si SD, SMP dan SMA diakumulasikan. Sehingga asa salah, harusnya SD, SMP, SMA itu lebih rendah dibanding gabungan jumlah penganggur terbuka SMK dan diploma. Jadi A salah. B, jumlah penganggur terbuka pada tahun 2019 tidak selalu lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Tidak selalu lebih rendah. 2019 tidak selalu lebih rendah. 2019 yang agak terang ya. SD lebih rendah, SMP lebih rendah, SMA lebih rendah, SMK lebih rendah, diploma lebih rendah, universitas juga lebih rendah. Berarti salah dong yang B, harusnya justru lebih rendah selalu ya. B salah. C, TPT terendah tahun 2018 dan 2019 sebesar 2,65% pada tingkat SD ya. 2,65% terendahnya. 2,65% ya tuh. Ya, lihat tuh yang 2018 2019-nya. Sementara tertinggi sebesar 8,92% pada tingkat SMK. 8,92% pada tingkat SMK. Betul ya. Ini dari 2018 sampai 2019 gitu. Tentang waktunya seperti itu. Jadi yang terendah itu SD ada pada tahun 2019-nya, sementara tertingginya itu SMK ada pada tahun 2018-nya. Oke. Jadi yang benar adalah C. Lanjut, 13. Apa yang terjadi apabila semua lulusan SD melanjutkan pendidikannya? Berarti tidak ada orang yang berpendidikan SD. Oke ya? Gitu si premisnya. Jumlah penganggur SMK dan SMA akan berkurang. Ya belum tentu. Berarti SD tadi kan semuanya ke SMP. Gitu loh. Berarti yang ya jelas SMP mungkin akan bertambah, SMK juga mungkin akan bertambah. Oke, lanjut. Jumlah penganggur SMP akan bertambah. Apakah cuma SMP saja? Iya kan yang SD ini bisa lanjutin SMP. SMP mungkin akan lanjutin ke
SMK atau SMA, mungkin lanjutnya ke diploma seperti itu. Jadi kan di sini nggak dijelaskan bahwa si SDT melanjutkan ke SMP, tapi SD ini melanjutkan pendidikannya. Berarti kan bisa sampai SMP, bisa sampai SMA, bisa sampai diploma, bisa sampai sarjana, sehingga B salah. Yang akan bertambah ya berarti ya SMP-nya, SMK-nya, SMA-nya gitu loh, atau diplomanya. C, ekonomi Indonesia akan di atas 5%. Tolak ukurnya sih bukan masalah pendidikannya, karena tadi SMP juga termasuk rendah kan, termasuk pendidikan rendah gitu loh. Jadi C belum bisa jadikan patokan gitu loh. Oke. Yang D, jumlah penganggur SD akan berkurang. Jumlah penganggur SD akan bukan berkurang lagi kan, semuanya tidak ada lulusan SD, berarti ya nggak bakal ada lulusan SD, nggak bakal ada pengangguran SD. TPT terendah tahun 2018 sebesar 2,65 akan berubah, betul. Yang terendahnya kan SD nggak ada nih, berarti yang terendahnya juga akan berubah, sehingga jawabannya adalah Ingat tadi SD-nya nggak ada ya, kenapa D salah? Berarti kalau SD nggak ada ya nggak bakal ada jumlah pengangguran SD. Nah kalau jelas, kalau SD-nya nggak ada, tadi kan yang terendah itu terjadi di SD. Kalau SD-nya nggak ada penganggurannya, berarti ya TPT terendahnya bakal berubah, bukan lagi di SD yang berkisar 2,65% tadi. Oke. 14. Pada jenjang apakah terjadi penurunan jumlah pengangguran yang signifikan? Jadi penganggurannya paling turun mana nih? Yang paling turun si SD itu tadi 0,2 ya. Si SMP masih sekitar 18, 0,4, berarti sekitar tadi yang SD itu 0,02. Kalau ini berarti 0,14 ya. Yang paling pasti diploma sih. Diploma kelihatan di diagramnya pun kelihatan lebih panjang ya. Gitu loh. Itu turunnya sekitar 1, berapa gitu. Atau jangan-jangan sampai 2. Hitung sendirilah, yang paling pasti. Yang lain itu masih di 6, 6, 8, 8, ada 7, 19, 6, 7, 8. Tapi ini mah dari 6,89 ke 7,92. Oke. Jadi ya nyampe 2 jangan-jangan yang diploma ini. Oke. Jelas seperti jawabannya, yang jenjang penurunannya terjadi pada jenjang diploma yang penganggurannya turun paling signifikan gitu. Baik kawan-kawan, itu untuk penalaran umum di TO yang ke-6 ya. Yang ke-6, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mencernanya. Seperti biasa silakan tanyakan kalau ada suatu hal yang dirasa kurang jelas. Oke? Bisa lewat line ataupun lewat WA. Baik, sebelum ditutup kawan-kawan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan terbaik untuk kita semua. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Tetap belajar kawan-kawan. SMPTN sudah berlalu, tinggal UTBK. Selamat belajar, selamat berjuang, selamat bangkit dan merebut hak kalian. Ketemu lagi nanti dengan saya Bang Jack di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.